Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kenalkan, saya Wayan Yanas Plisna dengan NIM 2200107174. Saya akan mempresentasikan laporan proyek dari tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Proyek saya ini berupa sistem penyewaan motor berbasis web. Analisis kebutuhan pengguna. Ada dari sisi administrator. Admin dapat mengelola produk yang tersedia untuk penyewaan, termasuk menambah, mengedit, atau menghapus produk, lihat transaksi, verifikasi bukti pembayaran, mengelola akun pengguna, termasuk menambah, menghapus, atau menonaktifkan akun. Dari sisi sistem dapat mengelola database untuk menyimpan data pengguna, produk, transaksi, dan pengiriman. Menyimpan data diri pengguna dalam database, memverifikasi sesi login, menampilkan rincian transaksi. Dari sisi customer membuat akun pengguna dengan informasi pribadi, pencarian kendaraan, mengatur pesanan, tanggal sewa, melakukan pembayaran, mengupload bukti bayar. Analisis kebutuhan perangkat lunak, saya menggunakan kode editor berupa aplikasi Visual Studio Code, XAMPP sebagai pembuat server lokal, Windows 10, web browser, saya menggunakan Google Chrome. Analisis kebutuhan perangkat keras, saya menggunakan aplikasi Intel Core i5, Gen 6. Analisis kebutuhan sistem, yang pertama daftar dan login, memungkinkan pelanggan melakukan pendaftaran diri seperti memasukkan nama, nick, alamat, dan login sistem, serta mengedit data diri. Manajemen produk, sistem harus memungkinkan admin rental untuk mendaftarkan kendaraan dengan informasi serta merek kendaraan, nomor polisi, gambar atau foto, harga sewa, dan tanggal ketersediaan. Pemesanan dan transaksi, sistem harus memungkinkan pengguna untuk menyusun pesanan, menentukan tanggal sewa, dan melakukan pembayaran. Pencarian dan filter produk, sistem harus menyediakan fungsi pencarian dan filter yang memungkinkan pengguna mencari produk berdasarkan merek, harga, dan tanggal sewa. Analisis kebutuhan pieces dari performance, memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga manusia dalam melakukan tugas-tugas ini yang dapat menyebabkan keterlambatan, kesalahan, dan kinerja yang lebih lambat. Sistem yang diusulkan biasanya lebih cepat dalam mengelola penyewaan motor, perhitungan harga, membuat faktur, dan pelacakan inventory. Ini dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi operasional. Dari informasi, memerlukan waktu yang lebih lama dalam mengumpulkan dan memasukkan data secara manual yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemantauan data dan pelaporan. Sistem yang diusulkan dapat mengumpulkan dan memproses informasi secara cepat dan otomatis. Hal ini memungkinkan untuk pemantauan real-time, penyewaan motor, inventory, dan keuangan. Ekonomi, mengelola bisnis yang lebih besar dapat memerlukan perekrutan lebih banyak staf dan berarti biaya yang lebih tinggi. Sistem yang diusulkan, sistem otomatis memungkinkan bisnis Anda untuk lebih mudah berkembang dan pengelolaan volume penyewaan yang lebih besar tanpa perlu peningkatan proporsional dalam tenaga kerja. Dari kontrol, memerlukan kontrol yang lebih langsung oleh staf manusia yang dapat meningkatkan risiko kesalahan dan mengharuskan pengawasan yang lebih intensif. Sistem yang diusulkan memberikan kontrol yang lebih besar atas proses operasional karena banyak tugas seperti penjadwalan, perhitungan harga, dan manajemen inventory dilakukan secara otomatis. Ini meminimalkan risiko kesalahan manusia dan meningkatkan konsistensi dalam menjalankan operasi sehari-hari. Efisiensi, sistem manual biasanya kurang efisien dalam menjalankan tugas-tugas operasional karena melibatkan proses manual yang memerlukan waktu dan usaha manusia. Hal ini termasuk penjadwalan, perhitungan harga, faktur, dan manajemen inventory. Sistem yang diusulkan, sistem otomatis secara umum lebih efisien dalam menjalankan berbagai tugas operasional. Ini termasuk pengelolaan, penyewaan, penjadwalan, perhitungan harga, dan faktur.
Servis layanan dalam sistem manual tergantung pada waktu operasional bisnis dan ketersediaan staf. Ini memungkinkan tidak sesuai dengan preferensi pelanggan yang ingin mengakses layanan kapan saja. Sistem yang diusulkan, sistem otomatis dapat memberikan layanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan atau mengakses informasi kapan saja. Ini memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Ini adalah flowchart yang saya buat. Mulai dari pelanggan manggil website, terus sistem menampilkan halaman awal diterima pelanggan, sistem menampilkan halaman registrasi, pelanggan melakukan registrasi, jika berhasil data akan disimpan, jika gagal akan kembali ke halaman registrasi. Lalu setelah selesai registrasi, sistem akan menampilkan halaman login. Pelanggan akan melakukan login, jika berhasil dari sistem akan menampilkan motor-motor yang tersedia. Setelah itu pelanggan memasukkan ke keranjang jika motornya sudah dipilih. Lalu ada verifikasi pesanan. Jika mau menambah akan kembali menampilkan motor-motor yang tersedia. Jika selesai, pelanggan bisa melakukan check out. Setelah check out mengisi alamat pengiriman, melakukan check out. Setelah itu sistem akan mengirim invoice. Invoice akan diterima admin akan mengirim invoice ke pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu pelanggan mengirim bukti pembayaran, sistem menerima bukti pembayaran. Setelah itu admin menerima bukti pembayaran. Setelah itu admin merubah status pesanan. Admin akan memerintahkan ke sistem untuk mengirim bukti invoice yang sudah lunas. Pelanggan menerima invoice yang sudah lunas. Admin mengirim pesanan. Setelah itu admin mengubah status pengiriman. Sistem menerima status pengiriman dan pelanggan menerima status pengiriman. Dari data flow diagram, DFD level 0, dari admin, username password, data kesetiaan motor, update data pesanan, update data pembayaran, update status pengiriman, tambah data motor. Dari sistem ke pelanggan, akun, informasi motor, data status pesanan, status pembayaran, dan status pengiriman. Pelanggan ke sistem, data pelanggan, username dan password, data pemesanan, bukti pembayaran, data alamat pelanggan. Sistem ke admin, data diri pelanggan, data stok, status pesanan, status pengiriman, status pembayaran, laporan penjualan. DFD level 1 ada 5 proses. Yang pertama proses pendaftaran, yang kedua proses login, yang ketiga proses transaksi penyewaan, pelanggan atau penyewa melakukan penyewaan, terus data disimpan ke transaksi. Admin dapat mengedit data motor, menyimpan data motor di tabel motor, laporan penyewaan. Yang keempat pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran, laporan pembayaran diterima oleh admin, sistem mencatatnya di tabel pembayaran. Satu pengiriman, admin melakukan update pengiriman pesanan, pelanggan menerima status pengiriman. Untuk RED saya sebagai berikut. Dan untuk mapping datanya sebagai berikut.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.